Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja di Forum. Saya telah terhubung dengan Ibu Agustin Kusumayati, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan juga Renald Kasali, founder dari Rumah Perubahan. Nanti akan bergabung bersama kami, bersama saya adalah Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Sebelum saya memulai diskusi, saya juga mau mencoba untuk melontarkan gagasan soal new normal dan pembatasan sosial. Kalau kita merujuk kepada WHO, memang pelonggaran pembatasan sosial itu baru bisa dilakukan kalau memang ada penurunan kasus 50% selama 3 pekan. Lalu kemudian 80% kasus diketahui data kontaknya dan klasternya. Lalu kemudian penurunan jumlah kematian selama 3 pekan. Lalu kemudian yang keempat adalah penurunan jumlah pasien di rumah sakit selama 2 pekan. Dan adanya penurunan kematian penderita pneumonia. Nah, itu adalah syarat-syarat pelonggaran pembatasan sosial versi WHO. Saya ingin mengkonfirmasikan kepada Ibu Agustin Kusumayati, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, apakah sekarang sudah saatnya untuk melonggarkan PSBB itu, Bu? Ya, Mas Budiman, kalau kita melihat tadi yang baru saja Mas Budiman sampaikan, syarat untuk mulai bisa melonggarkan PSBB, tampaknya sekarang ini kondisi kita masih belum kondusif ya untuk mulai melonggarkan. Kalau kita lihat saja angka kejadian, kita masih dalam, kalau kurva itu bentuknya seperti gunung, itu masih dalam tahap menanjak, kita masih naik begitu. Itu satu. Itu baik kasus barunya maupun kematian juga masih nanjak terus. Walaupun yang sembuh juga nanjak. Yang kedua sebetulnya juga harus dipertimbangkan adalah kemampuan dari fasilitas kesehatan. Setiap upaya untuk melonggarkan PSBB itu pasti ada lonjakan-lonjakan kejadian kasus. Karena kan pelonggaran PSBB berarti meningkatkan risiko penularan. Nah, bagaimana fasilitas kesehatan itu mampu menangani lonjakan-lonjakan kasus tersebut? Sekarang saja fasilitas kesehatan kita masih, kalau bisa dibilang masih kelabakan ya. Kita ada tambahan-tambahan fasilitas, masih melibatkan banyak relawan, itu artinya kita masih additional effort lah sebetulnya untuk menangani kasus ini. Nah, yang ketiga itu adalah kemampuan surveillance, Mas. Bagaimana kemampuan surveillance kita itu mampu mengidentifikasi dengan cepat dan tepat kalau ada kasus dan penularan, dan kemudian mampu mengatasi atau mengisolasi kasus tersebut. Dari 3 hal itu kita belum siap. Belum siap ya. Oke, baik Bu Agustin. Saya akan ke Bung Renald Kasali. Bung Renald, kalau kita lihat sekarang munculnya gagasan pelonggaran PSBB, apakah memang karena tekanan ekonomi ya, tekanan ekonomi yang cukup berat, gelombang PHK yang cukup berat sehingga pemerintah mengambil juga policy untuk memikirkan bagaimana ekonomi itu sendiri? Ya, jadi saya kira ini semua juga ada kajiannya pasti, ya ada kajiannya. Hanya saja ada kajian yang lengkap, ada kajian yang multidisiplin, ada kajian yang single disiplin. Kalau kita bicara kajian single disiplin, barangkali kita bisa melihat hanya pada satu garis ilmu begitu ya. Tapi begitu kita melihat kajian interdisiplin, barangkali kita juga harus melihat dari kajian bagaimana perilaku sosial masyarakat. Ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di semua negara itu. Kami melihat, ya kecuali negara-negara yang agak represif begitu ya, yang komandonya itu kuat, katakanlah Vietnam, Cina begitu ya, itu kuat komandonya. Nah, di banyak negara di masyarakat yang demokratis terjadi kejenuhan. New York dengan angka kematian yang sangat tinggi itu di taman-taman kota pun polisi kewalahan untuk mengusir mereka, kewalahan sekali ya. Jadi memang ada gerakan masyarakat yang begitu mengalami kejenuhan dalam suatu zona tertentu ya, itu dialami. Manusia ini makhluk sosial begitu ya, sehingga kita bisa melihat itu ada seperti itu. Di lain pihak, ekonomi ini memang juga harus kita pertimbangkan. Beda dengan situasi tahun berapa itu 98 yang menimpa konglomerat dan sektor keuangan, tapi kali ini yang menimpa itu usaha kecil, usaha milik rakyat begitu ya. Sehingga mereka butuh ruang, apalagi di sekarang saat sedang hari raya seperti ini, sore hari kita lihat seperti itu. Walaupun juga kita juga was-was, kita kelas menengah ini kan was-was melihatnya. Kok tidak pakai masker, protokolnya tidak jalan, ya itu was-was kita melihat seperti itu. Jadi baik Pak Renald, saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa. Selamat malam Bu Kofifah.
Ya, selamat malam Mas Budiman, Oh ya, seluruh narasumber. Ya, Bu Khofifah, saya ingin tahu apa yang terjadi di Jawa Timur ketika hari ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan korban-korban yang terkonfirmasi positif di bawah Jakarta. Apa yang terjadi, Bu, sebenarnya? Ya, sebetulnya ini kan ada klaster-klaster besar dan klaster besar itu terjadinya sebetulnya sebelum PSBB. Oh. Misalnya klaster TKHI itu hampir di setiap kabupaten kota kasus-kasus pertama itu karena klaster TKHI. Kemudian yang sekarang ini agak besar adalah klaster Sampurna. Kejadian ini jauh sebelum PSBB. Tapi ketika kemudian proses testingnya, proses tracingnya, dan kemudian hasilnya itu baru terkonfirmasi. Akhirnya kita tahu ini hasil dari tracing yang dilakukan dengan swab PCR dan kemudian terkonfirmasilah yang positif dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita lakukan proses layanan berikutnya. Berarti hari ini kita harus menambahkan ruang-ruang layanan kesehatan. Kan kita ini triple T ini yang saya selalu pesan. Pertama testing, kedua tracing, ketiga adalah treatment. Nah, baru saja saya selesai melakukan koordinasi, misalnya rumah sakit yang dulu saya siapkan dari gedung baru di Rumah Sakit Menur, hari ini sudah 104 pasien baru. Ini rumah sakit yang tadinya memberikan layanan bagi mereka yang psikotik. Karena ada gedung baru, kita siapkan untuk melayani pasien COVID. Kita juga melakukan ekstensifikasi misalnya di Rumah Sakit Sutomo. Ini yang milik Pemprov. Jadi yang semula 8 jadi 20, sekarang ini sudah 120 lebih sudah. Jadi bagaimana ekstensifikasi layanan-layanan ini kita lakukan. Karena kalau sudah testing, di tracing lalu ketemu di swab positif, saya meminta untuk langsung dievakuasi. Karena kalau mereka diminta isolasi mandiri, saya khawatir nanti ada kejenuhan di rumah, mereka kemudian belanja, mereka kemudian ngabuburit, dan itu mereka carrier. Oleh karena Bu Khofifah, kita sekarang ini sedang menyiapkan rumah sakit darurat. Bu, jadi kalau lihat tren dan data-data, Jawa Timur berpotensi menjadi epicentrum baru setelah Jakarta. Apakah Bu Khofifah sebagai gubernur punya gagasan untuk menerapkan PSBB di Provinsi Jawa Timur? Jadi saya akan melihat efektivitas, kalau di Malang Raya insya Allah efektif. Tetapi di Surabaya Raya ini kelihatannya agak kurang efektif. Jadi saya akan melihat komitmen dari kepala daerah. Kalau misalnya seperti Wali Kota Malang, kemudian Bupati Malang, mereka sudah menyiapkan ruang misalnya kampung tangguh berbasis RW. Orang mau masuk ke RW itu di gang sudah dikasih catatan ini adalah SOP siapa yang mau bertamu. Yang mau keluar juga seperti itu. Jadi nggak berantem, nggak berdebat gitu. Ada lumbung pangan. Siapa yang ada di RW itu dia bisa memastikan bahwa akan tersupport logistiknya. Karena di lumbung pangan itu siapa saja yang mau bantu ditaruh di lumbung pangan. Dan ini artinya free untuk layanan masyarakat di RW yang bersangkutan. Kemudian ada lagi yang seperti yang disampaikan Pak Renat Kasali. Ada karena mereka ini sudah prosesnya secara virtual, ada pojok curhat. Nah, pojok curhat ini siapa saja boleh curhat pada jam-jam tertentu yang dipandu oleh psikolog dari Universitas Brawijaya. Saya datang ke sana bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda. Dan akhirnya Pak Pangdam punya titik sekarang di Surabaya yang diasistensi oleh 3 kolonel. Kemudian Pak Kapolda juga punya kampung tangguh yang diampu oleh Kapoltabes dan langsung dalam koordinasi Wakapolda. Kita akan mencoba melihat bagaimana komitmen masyarakat, lalu kemudian berseiring dengan komitmen kepala daerah, kabupaten kota, untuk bisa memastikan bahwa signifikansi dari PSBB ini akan terukur. Jadi kita akan mengambil keputusan kalau menurut pakar epidemiologi memang harusnya sudah PSBB secara regional provinsi. Tetapi dari pengalaman sekarang Surabaya Raya dan Malang Raya, kita akan lihat membandingkan efektivitas di Malang Raya dan efektivitas Surabaya Raya sehingga pada titik mana kita akan mengambil keputusan untuk bisa kita putuskan apakah PSBB seprovinsi Jawa Timur ataukah parsial PSBB.
Bu Kofifa, apakah tidak efektifnya PSBB di beberapa kota di Jawa Timur semata-mata karena tekanan ekonomi yang juga orang butuh makan, orang butuh bekerja, atau karena faktor lain, Bu? Begini, sebetulnya ketika kita punya regulasi, pasti kita membutuhkan law enforcement. Efektivitas dari law enforcement akan sangat menentukan kedisiplinan siapa saja yang harus mentaati, mematuhi dari regulasi yang sudah diputuskan. Nah, misalnya kita pernah melakukan patroli berskala besar. Jadi gugus tugas Pemprov bersama Pak Pangdam, bersama Kapolda, kita melakukan patroli berskala besar. Betapa sesungguhnya mungkin ya waktu itu sudah merasa 14 hari di rumah, jadi kafe-kafe ramai sekali. Kita turun dengan membawa tim tenaga kesehatan, APD lengkap, kemudian kita melakukan rapid test di beberapa titik. Ya 1-2 hari mungkin efektif, tapi kalau tidak ada proses law enforcement, misalnya adalah Satpol PP, kemudian dengan regulasi yang ada, diberilah ini disegel, ini peringatan tertulis. Kemudian nanti misalnya izinnya akan diberhentikan sementara misalnya atau dicabut sementara sampai kepada pencabutan permanen. Nah, kualifikasi seperti itu ada di kabupaten kota. Sehingga komitmen untuk bisa memastikan efektivitas PSBB memang harus betul-betul nyambung gitu. Klik antara kabupaten kota dengan provinsi dan terukur. Saya kembali ke Ibu Agustin Kusumayati ya. Ibu, kalau lihat penerapan tadi ya di Jawa Timur yang masih akan melihat dulu efektivitasnya apakah Malang Raya dan Surabaya sebelum ke arah regional Provinsi Jawa Timur, apakah memang menurut pandangan Ibu bisa juga kemudian terjadi Jawa Timur menjadi epicentrum baru penyebaran COVID-19, Bu Agustin? Bisa, kalau melihat situasinya, kalau tidak dilakukan PSBB secara efektif dengan disiplin, itu memang ada risiko menuju ke arah sana. Apalagi kalau kita lihat perkembangan jumlah kasus yang terkonfirmasi ya, walaupun itu juga karena laboratorium kita juga semakin kuat. Jadi memang kita membutuhkan tindakan yang cepat dan disiplin untuk mencegah penyebaran yang lebih masif begitu ya. Artinya kalau Bu Agustin, kalau gagasan new normal atau relaksasi PSBB di Jawa Timur belum bisa diterapkan sekarang ya sebetulnya? Ya kita mesti melihat situasi, saya memandang dari sudut public health-nya ya, dari kesehatannya. Itu satu pertimbangan yang betul-betul harus kita kita lihat, karena memang seperti tadi juga disebutkan oleh Pak Yusuf Kalla, itu penyakit ini adalah sebab dari masalah yang timbul sebagai ikutannya. Jadi kita memang harus serius ke sana. Kalau melihat situasinya memang harus sangat berhati-hati untuk menentukan apakah akan mulai melakukan relaksasi begitu. Baik. Saya ke Pak Renat Kasali lagi. Bu, Pak Renat, tadi kan ada pendekatan yang memang single disiplin dari sisi kedokteran, tapi Pak Renat menawarkan pendekatan yang multidisiplin, multi keilmuan. Nah, dalam kasus seperti sekarang, apakah ekonomi, apakah penyelamatan nyawa manusia itu harus dipilih N or A atau B, atau memang sesuatu yang bisa dikompromikan sebetulnya? Kalau menurut hemat saya itu nyawa manusia jelas nomor satu. Semuanya pasti berpikir ke sana ya. Tetapi data juga tentu saja harus dibaca dengan penuh kehati-hatian. Nah, dari satu kajian yang saya baca dari Fakultas Ekonomi, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang usia di bawah 45 tahun bisa untuk segera masuk kembali bekerja. Itu statement dari para ekonom gitu ya. Nah, mereka melihat seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara ekonomi juga tidak sepenuhnya sebetulnya juga mati. Jadi saya misalnya bicara dengan sebuah usaha retail, gitu ya. Usaha retail ini yang dibuka ini terutama adalah yang retail yang ada unsur makanannya. Bagaimana yang bahan bangunan, bagaimana yang lain-lain. Mereka masih bisa jualan dengan menggunakan online. Ya, itu jelas itu. Mereka mengatakan penurunannya hanya sekitar 10 sampai 30 atau 40%. Masih ada kehidupan ya. Nah, yang tidak ada kehidupan itu adalah usaha kecil. Mereka jual makanan di sekitar gedung-gedung perkantoran. Itu habis. Mereka tidak dapat di situ. Nah, mereka perlu mencari cara. Kalau mereka di bawah sekali, itu bantuan sosial. Ya.
bantuan sosial, kemudian keterlibatan masyarakat, modal sosial, itu semuanya ikut di dalamnya itu. Nah, saya kira yang barangkali terjadi ini sekarang adalah peristiwa budaya. Peristiwa budaya, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan orang ngabuburit tadi yang disebut oleh Bu Kofifa, ditambah lagi dan kepenatan masyarakat. Ini harus dicari jalan keluarnya. Tadi salah satunya adalah law enforcement. Salah satunya ya, tapi tentu saja bukan segala-galanya. Oke. Baik, saya kembali ke Bu Kofifa. Bu Kofifa, ini kan sesuatu yang menarik ditawarkan oleh pemerintah pusat ya, soal kemudian kita akan memasuki sesuatu yang new normal, kita harus berdamai dengan COVID-19. Bagaimana ide-ide itu diimplementasikan di Jawa Timur? Tapi jawaban Bu Kofifa setelah jeda berikut ini.